Halo, apa kabar sobat sehat? Semoga senantiasa selalu berbahagia ya. Memiliki banyak teman tentu saja menyenangkan, bukan? Sebab selain membuat kita lebih nyaman dan hidup lebih berwarna, banyak teman juga berpotensi menambah wawasan dan jaringan kita. Oleh karena itu, jika ingin bahagia dan memiliki waktu yang berkualitas, ada baiknya kita memilih teman-teman dengan latar belakang dan kondisi sebaik mungkin. Lalu menghindari orang-orang yang memiliki karakter negatif yang akan menulari kita dengan emosi buruk yang berasal dari mereka. Nah, lantas apa saja sih karakter teman-teman yang perlu dihindari atau pantas kita eliminasi dari circle pertemanan kita? Jika ada teman kamu miliki salah satunya, sebaiknya segera batasi pertemanan kalian ya. Nah, berikut ini adalah beberapa tipe karakter teman atau orang yang perlu kita hindari. Baik, yang pertama adalah tipe sang pengeluh. Nah, orang-orang tipe seperti ini biasanya saat berkumpul, orang ini akan mengajukan diri untuk mengatur semua hal dari mulai reservasi, kemudian menghabiskan waktu cukup lama hanya untuk terus mengeluh dan komplain dengan kerepotan-kerepotan yang sebenarnya tidak perlu dibahas dan itu sebenarnya tidak repot sama sekali karena dia sudah merasa mengurus segalanya. Bukan berarti Anda tidak bersyukur ya, tapi harusnya ucapan terima kasih saja sudah cukup. Jadi tidak perlu membesar-besarkan segala sesuatu seolah-olah dia yang paling berjasa sehingga kita menjadi merasa berhutang budi kepadanya. Lalu yang kedua adalah tipe bosi. Nah, orang-orang tipe bosi ini dia akan mendominasi setiap percakapan. Bahkan dia juga akan mendikte semua rencana kita. Tak hanya itu, mereka kadang merasa apa yang terbaik untuk semua orang menjadi lebih tahu dan merasa paling paham begitu ya. Dan ini sangat berbahaya. Dia akan memberitahu apa itu meski Anda tidak pernah bertanya. Jika Anda tidak menyukai atau bosan, dia akan beralih ke orang lain yang akan mendukung dia. Nah, menurut Becky Weston dari terapi pernikahan dari Little Rock di Arkansas, orang-orang seperti ini pantas kita hindari. Kemudian tipe yang ketiga adalah tipe yang tidak mau kalah. Contoh kasus misalnya Anda baru saja berjalan-jalan ke tempat wisata seperti Raja Ampat. Kemudian Anda berbagi cerita pada teman-teman Anda. Namun begitu Anda mulai bercerita, teman yang satu ini langsung memotong cerita dan pembicaraan Anda untuk sekedar membicarakan pengalamannya. Anehnya, dia melakukannya berulang-ulang dan seolah-olah dia merasa bahwa dengan melakukan itu dia menjadi tervalidasi begitu. Lalu dengan kondisi ini dia akan merasa bahwa seolah-olah dia menjadi orang yang paling penting, kemudian paling merasa tahu sehingga dia akan merasa dirinya paling hebat. Tentu saja ini membuat kita sebagai teman sangat tidak nyaman, bukan? Kemudian tipe yang keempat juga adalah orang-orang yang suka drama. Nah, ini sepertinya sering sekali ya kita temukan gitu di sekitar kita. Orang-orang tipe ini biasanya bahkan teman kita sendiri akan cenderung memutarbalikkan
fakta dengan cerita-cerita, kemudian mendramatisasi semua cerita sehingga merasa itu akan berdampak pada dirinya. Tentu saja dengan begitu dia akan mendapatkan dukungan. Kemudian tipe yang selanjutnya adalah tipe penyebar gosip atau penyebar berita bohong. Tipe yang satu ini belakangan sedang mewabah loh di sosial media dengan segala bentuk informasi yang belum tentu valid dan bisa dipercaya kebenarannya, langsung saja disebarluaskan. Teman-teman seperti ini kadang-kadang awalnya terkesan biasa saja, tapi lama-lama sangat menyebalkan karena itu akan meracuni pikiran kita sehingga persepsi kita terhadap segala sesuatu menjadi salah dan ujungnya kita menjadi tidak nyaman. Mungkin lebih baik kita hindari saja orang-orang seperti ini ya, atau bila perlu kita blok saja di sosial medianya. Lalu tipe keenam adalah tipe penggosip. Teman pada konteks tipe penggosip ini adalah orang yang gemar membuat cerita-cerita seolah-olah nyata kemudian disebarluaskan. Jika ini tidak segera dijauhi, bisa saja cerita hidup kita yang justru menjadi bahan gosip selanjutnya. Tentu saja Anda tidak akan menurut pandangan saat ini dari orang seperti ini. Dan hal paling buruk adalah pertemanan Anda itu bisa saja rusak akibat hilangnya kepercayaan pada diri Anda. Nah, itulah beberapa kriteria teman-teman yang perlu kita hindari atau dihilangkan dari lingkungan pertemanan kita, sehingga circle ini harus kita segera eliminasi. Jika lingkup pertemanan kamu sudah memiliki beberapa tipe seperti yang disebutkan tadi, sebaiknya jauhi secara perlahan-lahan ya. Pertemanan yang tidak baik dan tidak sehat justru akan mendatangkan masalah kita hari ini maupun di kemudian hari, bahkan akan berdampak pada kesehatan mental kita. Baik, Sobat Sehat, demikian video kita kali ini. Semoga kita dapat terhindar dari teman-teman yang memiliki karakter dan pengaruh negatif seperti yang tadi kita bahas. Terima kasih Sobat Sehat sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk membantu kita ikut menjaga kesehatan mental kita semuanya. Tetap semangat, sadar, ikhlas, dan mawas diri. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.